Sorry teman-teman ya, kita kalau orangnya awam banget, kita slowly, jangan langsung to the point. Kita apa namanya itu? Kita terapi secara pelan-pelan, didiagnosa dulu nih kemampuannya seperti apa. Gitu. Sekarang saudariku buka Yohanes 17 ayat ketiga. Sekarang Yohanes 17 ayat 7. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Betul. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapa utusan di situ? Allah yang mengutus Yesus Kristus. Utusan di situ siapa utusan? Yang utusan diutus siapa? Yesus. Pinter. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya ilah yang benar, yaitu Allah, dan mereka mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Haleluya. Haleluya guys. Ada amin saudara-saudara. Amin. Katakan amin saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekarang buka Matius 4:10. Kakak. Tidak mengapa saudariku, ini adalah penggembalaan online. Matius 4 ayat 10. Yesus menolak godaan terakhir dari iblis dan dengan berkata, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Enyahlah iblis, hanya kepada Dia saja engkau menyembah, hanya kepada Allah. Tolong Aku guys. adalah utusan Allah. Sekarang kakak, Matius 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Haleluya. Inilah siapa? Nabi Yesus dari Nazaret di Siapa Galilea. yang mengatakan di situ? Siapa yang mengatakan? Satu orang atau banyak? Matius menyatakan jawaban orang banyak. Enggak, ayat. Orang banyak mengatakan apa? Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Haleluya. Yesus, orang banyak sudah bersaksi saudara-saudara yang terkasih bahwa Dia adalah utusan Allah, bahwa Dia adalah Nabi Allah. Haleluya, saudara. Amin. Mateng aku guys hari Minggu. Where from? Indonesia. Oh, Kelapa Gading ya, Cece? Iya. Oh, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hujan deras, banjir. Subuh deras, hujan deras. Alhamdulillah sudah subuhan kakak nih. Allahu yahdik. Oke, bye-bye. Bye-bye. Ya. Ini dari mana ini? Dari Jakarta? Bukan, aku dari Jawa Tengah. Kamu dari mana? Jawa Tengah. Dari Semarang? Iya, Semarang. Oh, pantesan Semarang ya. Saya Kuningan, Jawa Barat. Oh ya, Kuningan Jawa Barat. Sama kayak momotku berarti dari Kuningan juga. Oh, punya momod. Ada. Oh iya, aku Kuningan Jawa Barat, orang Sunda. Tapi aku lama di Surabaya, dulu kuliah. Kakak, nanti tanya Ustadz ya. Islam itu secara etimologi artinya adalah damai sejahtera. Ya, Islam secara etimologi, secara istilah, Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata di dalam Yohanes 14 ayat 27, ini terjemahannya sudah benar, damai sejahtera. Kalau kita baca bahasa Ibraninya, Shalom animastir lahem, kutinggalkan Islam itu, ajaran Islam itu buat kalian lahem. Et slomi, et islami, ani noten lahem, dan kuberikan ajaran Islam ini buat kalian. Lohe derek syeha olam noten ani noten lahem. Apa yang aku ajarkan tidak seperti yang dunia ajarkan. Apa yang diberikan oleh dunia tidak seperti yang aku berikan. Alna yehat levavkem fe alira. Jangan gundah, jangan gusar hatimu, jangan takut. Peganglah Islam dengan damai sejahtera. Cielah, tepuk tangan. Saya belajar bahasa Ibrani, saya belajar bahasa Aramaik, dan saya juga belajar bahasa Yunani.
salam toleransi. Jadi kalau kakak bertanya kepada umat Islam, Yesus Kristus itu agamanya apa? Yesus Kristus itu agamanya adalah Islam. Dan Yesus itu seorang Muslim. Menurut ayat Bible dalam bahasa Ibrani. Semangat! Ya, kalau aku sendiri sih sebenarnya kayak apa ya? Kayak gimana? Ya, pertama kali gini guys, pembukanya buat aku tuh semua agama baik ya. Jadi Iya, nggak ada baik. yang lebih bagus mana atau lebih baik mana karena semua ajaran agama itu baik. Betul. Jadi tergantung masing-masing kalian aja, tergantung kepercayaan kalian masing-masing dan ingat selalu ini Indonesia, kita Betul. menjunjung tinggi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Mantap. Jadi setiap orang itu berhak untuk berpendapat dan juga setiap orang memiliki pilihan masing-masing. Gitu aja kalau dari aku ya. Betul, Jadi, kakak. iya, jadi setiap orang berhak untuk berkomentar, tapi untuk pilihan masing-masing kan tergantung masing-masing pribadi kalian toh. Betul. Itu aja. Dan Yang sekali lagi semua agama itu baik, guys. Mengajarkan kebaikan. Gak ada, ya betul. Menurut aku gitu. Ya, jadi teman-teman di sini saya bukan mengajarkan mau memaksa atau mungkin ayo kakak masuk Islam, enggak ya. Di sini saya hanya memberikan sebuah hazanah keilmuan, wawasan yang mana boleh diterima atau tidak. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Betul nggak, Kak? Iya, intinya kan yang tadi aku udah bilang, setiap orang berhak berkomentar, setiap orang punya pilihan masing-masing, dan juga semua agama itu baik, jadi tergantung pilihan hidup kalian masing-masing, gitu aja. Tergantung kepercayaan kalian masing-masing. Betul. Kakak kok tadi hafal 9 buah roh? Hafal lah. Nah, soalnya yang lain pendeta aja belum tentu hafal. Saya pernah tuh pendeta saya ajak diskusi nggak hafal 9 buah roh. Kakak kok hafal ya? Apa kakak pelayan Tuhan ini? Bukan? Enggak sih, cuma kadang ke gereja aja. Oh, kok hafal ya? Iya. Kamu juga keren loh, padahal kamu bukan ustadz kan, tapi kamu bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani, keren sih. Aku aja malah jarang gereja kok, bukan. Oh, jarang. Loh, kenapa jarang? Jangan sampai jadi kristal. Kakak kristal ya? Tahu kristal apa? Kristal itu Kristen Natal. Waduh. Kalau Natal doang ya? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Tapi lebih sering misbah keluarga gitu loh. Oh, komsel ya, kayak komsel gitu ya, komunitas sel gitu ya. Iya. Oh, jadi ke gereja nggak pernah? Ya, masih jarang. Ya, jarang maksudnya. Tapi kayak lebih sering untuk kumpul bareng persekutuan kayak keluarga. Iya, gitu. Komsel gitu, komunitas sel ya. Gitu. Oh, apa kakak ini gembala? Bukan? Pendeta? Bukan. Tapi kok hafal tadi? Yang lain jarang yang hafal. Kalau hafal begituan kan tergantung masing-masing pribadi. Masa kalau bukan pendeta kita nggak boleh hafal? Kan boleh. Tapi kayak kamu bukan ustadz tapi kamu bisa bahasa Ibrani, bisa kamu mengerti Islam, bisa mengerti ini, mengerti agama kamu. Kan itu udah bagus. Tapi kamu kan juga bukan ustadz gitu loh. Iya, bukan ustadz aku. Mana ada ustadz tampilan kayak gini pakai kaosnya belel lagi. Ya nggak ada kayak gini ustadz ya. Saya juga bukan ustadz. Kakak keturunan Korea atau apa ini? Aku keturunan kerajaan surga. Ya enggak, maksudnya orang Jawa kah, orang bukan, Cindo kah, bukan ya? Chinese, iya. Oh, Chinese. Ternyata udah. Duluan dulu ya. Ini pada protes. mimpi temenku aku. Iya, wis. Daripada lanjut. Yo. Nggih buat napa-napa matur suwun singkatan nggih. Ya, suwun. Kak Yonatan, semangat terus ya. Nggih, sami-sami matur suwun singkatan nggih. Monggo Pinara. Nggih, monggo. Iya. Doh, belum aku tegasin lagi nih. Sorry teman-teman ya, kita kalau orangnya awam banget kita slowly, jangan langsung to the point. Kita kita terapi secara pelan-pelan, didiagnosa dulu nih kemampuannya seperti apa. Gitu. Ya pelan-pelan aja. Kalau kita gas langsung ya dari tadi kabur tuh. Ya enggak? Kalau kita gas langsung dari tadi kabur itu. Silakan.
Baik-baik aja dong. Aduh, jadi berdua, bertiga ini. Iya. Saya keluar deh, nggak apa-apa udah. Aku turun nggak apa-apa, aku turun. Saya Nggak apa-apa, aja. Nggak apa-apa kak, berdua. Nggak apa-apa. Iya. Oh iya kak. Salam kenal kak, kakak orang mana? Kelihatan nggak wajah saya di situ? Kelihatan, kakak orang mana? Saya orang Kuningan, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ya. Asli orang mana? Saya orang Kalimantan, Kalimantan Barat. Oh, Balikpapan, Kalimantan Timur. Di Singkawang. Singkawang, oh Kalimantan Barat. Ya. Dekat Pontianak, Ya. tahu nggak kak? Tahu saya pernah terbang ke sana. Berikan sebuah Nah. ayat dong buat saya. Boleh. Buat menjalani. Markus 2, wahai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kemari saudara-saudara yang terkasih, karena ada sukacita, karena ada kelepasan, karena ada damai sejahtera, saudara. Boleh kiranya ya, namanya siapa? Listi. Ya, Boleh kiranya Listi suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru. Saudari Listri, banyak orang yang dipanggil Tuhan tetapi sedikit sekali yang dipilih. Bukan kamu yang memilih aku, saudari, tapi akulah yang memilih kamu. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Saya udah dijamah sih, kalau belum dijamah kan. Waduh, udah dijamah ternyata. Waduh, Bapak nih beneran gak ini kak? udah dijamah, bahaya ini. Waduh, Ya, udah dijamah ternyata. kakak Udah dijamah. sudah, puji Tuhan. Oh, sudah dijamah ternyata. Saya kira belum. Kenapa kak? Kalau kakak ini? Ya, saya ini adalah pengikut dan orang yang mencintai Yesus Kristus. I love you full Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Tunggu, ini ada yang bilang sama saya. Tolong baca Apa tuh? Kejadian 19 ayat 32. Ya bacain lah. Dia minta kakak yang baca itu. Hmm? Dia minta kakak yang bacain. Ya udah kakak bukan, nanti saya bacain. Ya sama aja dong. Itu namanya saya yang buka. Ya. Saya jelasin nanti. Ke apa? Kejadian berapa tadi? Bang? Kejadian berapa guys? 19, Ayat berapa tadi kak? 32. 21. Berapa 32? Wah, dia itu mantan pendeta. Oh, ini ya. Perkataan putri sulung Lot kepada adiknya. Apa ini, yang mana ini? Amsal 7, 18. Masa lupa? Amsal 7, 18. Amsal 7. Apa itu? Amsal 7 ayat 18. Coba dibuka. Ayat 18. Amsal 7 ayat 18. Ini ayat peringatan tentang godaan. Bagus Yes. ini. Coba dibaca. Tidak boleh dibaca ini. Kakak ini. Oh, tidak boleh, itu kan Tidak boleh guys. Kita kenapa harus, nggak boleh? Itu kita kan harus firman Tuhan. menjaga, guys. Kok menjaga itu firman Tuhan untuk kalangan semuanya. Kok nggak boleh? Baik Iya. atau ini kata Yesus nih, Kalisti, Cece, baik atau tidak baik waktunya kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Kenapa? Yang itu nggak mau disampaikan? Harus menjadi Iya. pelaku firman. Ada beberapa firman itu yang bisa kita sampaikan kepada audiens secara terbuka, tetapi ada beberapa yang tidak bisa kita sampaikan secara terbuka. Di mana Benar, Kak? datanya? Coba buka 1 Korintus 4 ayat ke-6. Jangan Aduh, melampaui udah, yang nggak ada. ada buka-buka lagi, HP-nya hang. Ini si Cece mah kelawak. Listi. Yesus di situ mengatakan kepada orang-orang Israel dan kepada murid-muridnya apa? Tuhan apa? Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita di situ siapa?
Yesus dan muridnya. Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Objeknya siapa? Objek Tuhan itu Allah. Tuhan kita itu adalah Allah yang esa. Kita itu kan Yesus dengan murid-muridnya. Objeknya adalah Allah. Berarti di situ Yesus apa? Subjek. Yesus subjek. Betul, pinter ternyata. Pinter kakak ini. Objeknya siapa? Allah. Pinter. Pinter. Ternyata si Cece ini pinter ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Subjeknya yang berbicara dengan orang yang diajak berbicara. Yang berbicara adalah Yesus yang kita cintai, dan yang diajak berbicara adalah murid-muridnya. Ketika Yesus yang kita cintai mengatakan, ya dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kita, Yesus dan para murid, objeknya adalah Allah. Jadi kalau kita lihat narasi ini, bagaimana pendapat kakak tentang ayat ini? Apa simpulan, konklusi dari ayat itu apa? Kalau melihat subjek dan objek. Bingung deh. Ayo, simpulannya, konklusinya apa? Cece. Ya, Tuhan Iya. Allah itu